Hai atau halo? Halo apa hai? Hai. Hai. Oke, 1, 2, 3. Hai Tribuners. Selamat sore Medan. Bertemu lagi bersama Risha dan Joy nih, dua sejoli. Tapi kayaknya minggu lalu kita nggak ada ketemu ya nih. Iya, minggu lalu Joy bersama dengan Gus Gus Dir. Dir. Nah, seperti biasa kami akan membawakan 3 berita yang paling top di Tribun Medan hari ini yang bakal mengisi sore-sorenya Tribuner sambil ngopi-ngopi di rumah. Tapi ngopinya ngopi apa nih Joy enaknya Joy? Ada rekomendasi nggak? Ngopi pakai awi. Pakai Awi Coffee ya Tribuners, jangan lupa. Dia selain dia apa ya? Wangi sekali, baru nyaman di lambung, nyaman di hati, nyaman di kantong, dan juga banyak ditemui di mana-mana di supermarket terdekat Anda. Oke, dia Joy, apa nih berita pertama kita Joy? Ya, ini kayaknya berita kita nih sering kali Ini aja ya? kedapetan kasus curanmor ya. Dan berarti kayak curanmor di kota Medan itu belum surut. Iya, karena itu aja yang kita bawain. Padahal kayak kemarin ya kita mungkin mau tahun baru. Iya. Tapi ini mau lebaran. Mau puasa dulu baru lebaran. Iya, ya mau kan? puasa. Bisa jadi. Nah, jadi ini komplotan maling kembali menyantroni kos-kosan dan menggasak sepeda motor penghuni. Aksi maling ini dilakukan oleh 2 orang pelaku di tempat yang berbeda dan tertangkap kamera pengawas CCTV. Lokasi pertama nih, para pelaku beraksi di kawasan Jalan Cangkir, Kecamatan Medan Petisa. Ini hari Rabu 1 Maret pada pukul 5.15 waktu Indonesia Subuh Barat. ya berarti. Subuh ya. Nah, itu udah masuk jam sholat subuh nggak sih? Jam 5? Udah mau siap-siap. Oh, dari rekaman video yang dilihat oleh Tribun Medan, pelaku berjumlah 4 orang menggunakan 2 sepeda motor. Awalnya nih, keempat pelaku berhenti depan kos-kosan. Baru satu orangnya itu memanjat dan masuk ke dalam kosan untuk mengambil sepeda motornya. Sama kayak yang kita bawain kemarin itu. Ingat nggak yang dia yang masuk baru dirusaknya gembok? Iya, yang pagarnya besar kan? Yang pagarnya megah itu. Kemudian, nah, dari arah dalam, pelaku mengenakan jaket hitam mengeluarkan sebuah alat yang diduga tang untuk mencoba pintu gerbang. Oh, berarti mereka manjat, ambil tang untuk dipotong kali ya? Iya, gemboknya dirusak. itu. Dan ini dalam suasana hujan-hujanan loh nih Joy. Hujan-hujanan nyuri, wah. Iya, dia pakai jas hujan jadinya. Tetap ini ya dia apa tuh namanya? Safety first. Benar sekali ya. Kesehatan itu mahal katanya. Ini walaupun mereka udah berusaha untuk membuka kunci gerbangnya tidak berhasil dibobol. Lalu akhirnya salah satu penghuni kos sempat keluar dari para pelaku ini melarikan diri dengan cara melompat lagi. Oke, berarti sia-sialah dia dengan jas hujannya tadi ya. Sial. Dengan takut demamnya itu dia gagal mencuri. Baik. Iya. Ya soalnya udah jam 5.15 itu memang udah jam sholat subuh. Udah mulai rame lah. Benar. Nah, habis itu setelah gagal itu Joy, para pelaku ini kembali mengincar kosan lain yang ada di dekat-dekat situ juga. Berarti di daerah sini banyak kos-kosan ya? Iya ya, Petisa. Oke. Nah, kali ini para pelaku menyantroni kos-kosan di lokasi Jalan Mistar, Kecamatan Medan Petisa juga. Dari rekaman video, aksi pencurian itu terjadi di hari yang sama sekira pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Udah 15 menit. Iya. Dari rekaman video CCTV tersebut, para pelaku melakukan pencurian itu dengan cara yang sama. Nah, saat itu pelaku yang mengenakan jaket hitam mencoba membuka pintu pagar kosan incaran mereka. Setelah berhasil dibukanya, kemudian pelaku langsung masuk ke arah dalam dan disusul oleh pelaku yang lain mengenakan jas hujan warna biru tadi. Si abang takut demam itu. Nah, saat berada di areal kos, terlihat sejumlah sepeda motor penghuni terparkirlah di dalamnya kan. Nah, tampak pelaku yang mengenakan jaket biru mencuri helm juga dia dan langsung dipakainya. Berarti sebelumnya nggak pakai helm ya. Nah, sementara itu pelaku yang pakai jaket hitam berjalan menuju ke arah pojok dan mendekati sepeda motor incarannya. Habis itu pelaku itu mencoba merusak kunci kontak. Setelah berhasil, pelaku yang mengenakan jas hujan biru itu langsung mengambil sepeda motor jenis Honda Beat dan mengeluarkannya. Nah, nggak hanya cukup sampai di situ, pelaku yang pakai jaket hitam itu kembali membobol sepeda motor jenis Honda Vario dan berhasil. Dua ya, berarti 2 unit. Dengan santainya pelaku itu membawa sepeda motor tersebut. Namun diduga pelaku ini berubah pikiran dan melihat ada
sebuah motor Honda Scoopy. Mungkin dia gini, oh Scoopy lebih mahal nih kayaknya ya kan. Nah habis itu dia turun dari motor Vario yang mau dicurinya itu dan mencoba membobol motor Scoopy warna merah. Mungkin dia gini tuh, mungkin kalau misal dia bisa bawa 2 motor sekaligus, udah dibawa dia ya kan dua-duanya. Iya, tapi ini mungkin cuma satu-satu. Ya nggak mungkin dia kayak 2 gitu kan. Nah berhasil dibobol, dia pun langsung mengeluarkan motor Scoopy merah itu dan meninggalkan Honda Vario yang awalnya. Ini yang punya Honda Vario nih harus sujud syukur sih kayaknya. Nah, para pelaku ini pun kabur dengan membawa 2 unit sepeda motor hasil curiannya. Menurut salah satu pemilik motor, Bella Kartika, kejadian itu terjadi ketika para penghuni kos sedang tertidur dan tidak mengetahui aksi para pelaku. Nah, ia mengatakan temannya itu sontak terkejut dan langsung turun mencari tahu keberadaan sepeda motornya. Kartika menyebutkan ketika itu temannya langsung membangunkan penghuni kos untuk memastikan apakah ada kendaraan yang lain yang hilang juga gitu kan. Nah, lebih lanjut ia menjelaskan bahwa setelah kejadian itu dirinya bersama dengan temannya langsung mendatangi Polsek Medan Baru untuk membuat laporan. Ya begitulah Tribuners, jadi kota Medan gak aman-aman sekali. Khususnya tentang pencurian kayak gini ya. Kayak kita bilang udah apa ya, solusinya itu pasang CCTV tetap maling. Di gembok pagarnya itu digembok tetap maling gitu. Jadi kayak 1001 cara nih maling melakukan aksinya gitu. Nah, tapi untuk informasi lebih lengkapnya lagi kita tonton dulu video yang berikut ini ya Tribuners. Ya itu dia Tribuners, dan ternyata kos-kosan itu sudah sangat safety ya. Benar. Dia memang dari sela-sela Dari sela-sela, jadi kayak bukan karena ada kesempatan dia malingnya, ada kemauan. Selagi ada kemauan, ada jalan kata Bang itu gitu mungkin ya. Ya tapi udah banyak pertanyaan kita nih kayaknya ya. Kita udah terhubung juga sama reporter kita di lapangan. Ada Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah, selamat sore. Ya, halo Ita dan juga Joy, selamat sore. Selamat sore Bang. Gimana kabarnya Bang setelah kisruh warga Perindapan? Baik Bang. Kabarnya baik-baik saja. Itu Cuman banyak yang menghubungi, nomor gak jelas masuk. Oh, ngomongin abang gitu. Iya. Hati-hati sih Bang. Hati-hati sih Bang. Lebih hati-hati juga ke depannya ya. Mungkin karena dia udah kena nih kan, mana tau ada kawan-kawannya gitu. Oke Bang Alfiansyah, boleh dijelaskan nih Bang gimana sih ceritanya nih tentang maling bermantel pria ini? Ya, baik Isa, Joy dan juga Tribuners. Ya, komplotan maling ini kembali beraksi menyantroni kos-kosan itu di kawasan Kecamatan Medan Petisah. Nah, aksi ini pun sempat terekam kamera CCTV yang terjadi di hari Rabu kemarin, di mana saat itu orang ini awalnya mengincar sebuah kos-kosan di Jalan Cangkir. Nah, di sana pelaku ini sempat berhasil masuk ke dalam kawasan kos melalui pintu gerbang.
Nah, setelah itu awalnya mereka ini mencoba membobol kunci pagar ataupun gembok pagar menggunakan alat yang kita duga itu merupakan tang. Namun saat itu tidak berhasil dibobol oleh mereka, hingga akhirnya aksi mereka ini sempat ketahuan dan kemudian mereka ini melarikan diri semuanya. Nah, tak lama dari kejadian itu berkisar sekitar 15 menit. Nah, mereka ini kembali lagi beraksi di Jalan Mistar. Nah, di sana mereka ini berhasil membobol 2 unit sepeda motor milik penghuni kos. Kita tadi juga sempat mendatangi Ini lokasi, lokasi pertama kayaknya. berwawancara Lokasi langsung pertama. dengan pemilik kos Yang kedua. ataupun pemilik sepeda motor. Namun Tapi itu di depan. yang bersangkutan tidak ada di rumah, melainkan masih kerja begitu. Nah, menurut keterangan dari salah seorang pemilik motor ini, kejadian itu terjadi memang di tengah guyuran hujan, di mana penghuni kos itu masih tertidur begitu. Saat itu memang berselang beberapa menit, salah satu pemilik dari sepeda motor ini melihat dari arah jendela kamar. Sepeda motornya itu sudah hilang begitu. Dia pun panik hingga akhirnya menghubungi penjaga kos, dan akhirnya itu penjaga kos melihat bahwasannya pintu gerbangnya sudah dibobol begitu, dan saat itu 2 unit sepeda motor berhasil dibawa kabur oleh para pelaku ini. Nah, setelah dari kejadian, korban pun mendatangi Polsek Medan Baru dan akhirnya membuat laporan polisi begitu. Tadi sudah kita hubungi Kanit Reskrim Polsek Medan Baru. Dia mengatakan bahwasanya kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, dan pihaknya juga sudah mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP terkait kejadian ini. Dia juga sudah memeriksa rekaman CCTV untuk mengidentifikasi para pelaku yang beraksi ini. Saat ini kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak kepolisian, dan pemilik sepeda motor juga berharap bahwasanya sepeda motornya itu segera ketemu dan pelakunya itu segera ditangkap oleh polisi. Begitu, Isa dan Joy. Nah, baik Bang. Berarti ini pelaku ini di lokasi pertama dia nggak berhasil, dia lanjut ke lokasi kedua gitu ya, Bang? Ya, kita duga seperti itu, karena tidak berhasil di lokasi pertama, dia tuh kembali lagi berhasil di lokasi kedua. Nah, kuat dugaan itu memang pelakunya itu merupakan orang yang sama, karena dari pakaian yang dikenakan oleh pelaku ini itu sama di TKP pertama, menggunakan jas hujan, celana hujan, dan berpakaian jaket berwarna hitam gitu. Nah, lalu kan ini korban udah melaporkan ke pihak kepolisian, Bang. Sampai sekarang itu sampai di mana kasusnya, Bang? Ya, seperti yang saya katakan tadi, memang polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut dan sudah datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan di lokasi dan memeriksa sejumlah rekaman CCTV untuk mengidentifikasi para pelaku ini. Begitu, Ika. Oh, baik Bang, bagaimana tanggapan dari pemilik kosnya sendiri Bang? Karena kan ini ada CCTV, apakah pemilik kosnya ada bertanggung jawab gitu untuk sekadar melaporkan atau bagaimana? Ya, tadi memang sempat kita mendatangi kos-kosan tersebut dan menghubungi pemilik kos, namun saat itu pemilik kos masih enggan memberikan komentar kepada wartawan. Baik ya, masih enggan memberikan komentar ya pemilik kosnya. Oke, Bang Alfiansyah, ditunggu updatean kasusnya ya Bang untuk laporan di kepolisiannya, dan semoga ini pelakunya bisa tertangkap karena kan dia juga tertangkap CCTV gitu-gitu. Benar. Oh Bang, sorry, pelakunya ini berjumlah berapa orang Bang? Ya, dari rekaman CCTV yang pertama kita lihat di TKP pertama itu pelakunya itu berjumlah 4 orang, menggunakan 2 sepeda motor. Nah, di lokasi kedua ini yang terlihat itu hanya 2 orang. Diduga yang 2 lagi itu menunggu di pinggir jalan. Gitu. Oh, oke. Baik, Oke Bang, terima kasih banyak Bang Alfiansyah. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Ya, selamat sore, saya
Oke, itu dia Tribuners. Kita move ke berita kedua. Berita kedua itu ada Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyesalkan ketidakakuran antara Gubernur Sumatera Bapak Edi Rahmayadi dan Wakil Gubernurnya nih Musa Rajeksa yang menurutnya terlihat jelas dalam urusan pemerintahan di Sumut. Hal ini disampaikan Ahmad Doli lantaran kecewa karena agenda rapat kerja Komisi 2 DPR RI di Sumatera Utara hanya dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arif Sudarto Trinugroho saja. Nah tapi kalau memang dia tuh hanya menilai dari satu event ini kayaknya nggak bisa langsung disimpulkan bahwa mereka itu tidak memiliki hubungan yang baik. Benar, ya. Sekali. Tapi untuk menjawab itu kita ada video nih Tribuners, kita tonton dulu video yang berikut ini. Kunjungan kerja ini kan sebetulnya rapat kerja ya yang biasanya dilakukan di DPR di kantor Senayan, kita pindah ke daerah. Bertemu langsung, kami yang datang selama ini kami yang undang orang ke kantor, tapi kunjungan kerja ini kan rapat kerja yang kami datang di tempat-tempatnya. Jadi ini sama pentingnya sebetulnya dengan rapat kerja di Senayan sana. Nah, jadi kami nanti akan di dalam rapat kerja itu akan kami evaluasi ya bersama dengan Menteri Dalam Negeri. Ini kan keterkaitan dengan soal pembinaan kelembagaan pemerintah daerah. Pak, tapi kan ada sekda yang siap menerima, Pak. Iya, tapi kan pengambil keputusan tanggung jawab utama itu kan kepala daerah. Ya, nggak bisa. Sudah diadakan koordinasi. Kenapa? Koordinasi sebelumnya dengan. Loh, udah ini kan agenda udah dijadwalkan lama. Kami kan datang resmi. Ya, kalau resmi itu kan semua prosedur dilalui. Ada undangan, diterima iya atau tidak. Nggak mungkin kami datang nyelonong-nyelonong tuh nggak mungkin. Pak, tapi tadi saya dapat info bahwa sudah disurati juga ke Sekjen bahwa yang menerima itu Sekda gitu, Pak. Siapa? Saya dapat info dari situ. Jadi katanya yang menerima rombongan ini Sekda gitu. Nggak ada ya. Nggak ada. Ya, kita kenapa harus Sekda? Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Wakil Gubernur ada di sini. Gitu. Ya. Ada apa? Ada apa? Gitu. Kan sama juga misalnya katanya kepala daerah semua. Wakil-wakilnya kan ada. Dan untuk apa kalau gitu pilkada dipilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Nah terus kemana itu pembagian tugasnya bagaimana? Ini juga akan terkait dengan kami akan mengevaluasi kinerja dari pemerintah daerah, ya. Nanti bersama dengan presiden melalui dalam. Oke, itu dia Tribuners, dan kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Kak Rehtin atau Kak Hani. Halo Kak, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat Joy sore dan Kak Ica. Rehtin. Nah Kak Rehtin, boleh dijelasin nih gimana sih ini kronologi kok bisa dibilang gubernur dan wakilnya tidak memiliki hubungan yang baik gitu? Nah, sebenarnya tadi secara gamblang tidak ada mereka sampaikan ya kalau gubernur sama wakil gubernurnya tidak memiliki hubungan baik. Tapi Komisi 2 DPR RI tadi khususnya ketuanya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyebutkan bahwa sebagai anggota DPR RI yang berasal dari Sumut, kebetulan tadi ada 3 pimpinan Komisi 2 DPR RI yang datang dan 2 diantaranya adalah warga Sumut. Mereka mengaku sudah mengetahui permasalahan yang ada di Sumut, termasuk juga hubungan antara gubernur dan wakil gubernur. Jadi mereka mempertanyakan kenapa yang menggantikan gubernur itu harus Sekda, sementara mereka tahu bahwa wakil gubernur itu ada di Medan dan tidak sedang bertugas di luar kota gitu. Jadi yang mereka pertanyakan adalah itu, karena yang mereka ketahui adalah saat gubernur tidak bisa menghadiri satu acara kan seharusnya didelegasikan ke wakil gubernur dulu, baru jika memang wakil gubernur tidak bisa itu baru didelegasikan ke sekretaris daerah. Jadi sebenarnya yang mereka pertanyakan adalah kenapa tidak wakil gubernur, sementara wakil gubernur kan ada saat itu di Medan gitu. Tadi selain itu juga sebenarnya Komisi 2 DPR RI juga menyayangkan ada beberapa pihak yang juga tidak hadir dalam kunjungan kerja mereka yang seharusnya mereka membahas terkait dengan persiapan pemilu 2024 di Sumatera Utara. Jadi seharusnya tadi yang hadir itu ada dari unsur KPU dan Bawaslu, tapi tadi KPU dan Bawaslu RI khususnya yang dari pusat tidak hadir, kemudian juga kepala-kepala daerah yang diundang untuk hadir di rapat itu juga tidak hadir. Jadi terpaksa kunjungan kerja atau rapat yang harusnya diadakan tadi
dibatalkan atau ditunda terlebih dahulu oleh Komisi 2 DPR RI. Begitu Joy dan Ica. Baik, selain itu tadi Kak, sebenarnya ada nggak sih dalam event-event yang lain kalau dimunculkan wakil gubernur Sumatera Utara tidak hadir atau mereka tidak bersama, seperti itu ada nggak Kak? Memang kalau beberapa waktu belakangan ini sangat jarang ya mereka menghadiri satu acara itu berdua Oke. gitu. Biasanya hanya gubernur atau wakil gubernur saja. Tapi memang di saat ini saya sedang berada di rumah dinas. Ada pelantikan juga dan Pak Gubernur Edi Rahmayadi sudah berada di Medan saat ini dan sudah menghadiri pelantikannya yang saat ini sedang berlangsung. Jadi kami juga akan menanyakan terkait hal ini, kenapa tadi di agenda Komisi 2 DPR RI Pak Gubernur tidak bisa hadir dan kenapa tidak didelegasikan ke Wakil Gubernur. Begitu. Nah, baik Kak. Untuk sebelum-sebelumnya udah ada nggak Kak kita konfirmasi langsung nih ke Pak Ijeknya atau ke Pak Gubernurnya terkait hal ini? Kalau terkait ketidakakuran mereka, sebenarnya sudah pernah mereka secara langsung memberikan tanggapan. Dan pada saat itu juga Pak Gubernur bersama juga Pak Ijek menyampaikan bahwa sebenarnya hubungan mereka tetap baik-baik saja karena sebagai gubernur dan wakil gubernur itu seperti suami istri yang seharusnya hubungannya itu tidak ada yang terkendala begitu pada saat itu. Tapi kalau berdasarkan pengamatan memang hubungan Gubernur Edi dengan Partai Golkar sendiri sebenarnya yang dipimpin oleh Ijek. Pak Wakil Gubernur Musa Rajeksa di Sumatera Utara sendiri memang kalau dari amatan masyarakat dan juga awak media memang saat ini belum begitu baik. Begitu. Baiklah. Oke, Kak Rehetin, ditunggu nih Kak. Tadi kan Kakak lagi di ini juga nih ya, di kantor rumah gubernur. dinas. Mungkin bisa dikonfirmasi nih kenapa tidak Pak wakilnya nih yang yang ditugaskan. Didelegasikan. Oke. Terima kasih Kak Rehetin. Selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas. Sore. Ada kompak-kompak Ya, tapi semoga aja isu itu tidak benar adanya ya. Karena sebenarnya sering sih yang seperti ini, pimpinan tidak akur dengan wakil. Iya. Sering sekali, tidak hanya ini gubernur Sumatera Utara, bahkan di tingkat daerah mungkin bupati, wali kota. Tapi semoga aja di Sumut kali ini nggak benar. Mungkin ada hal lain atau gimana. Tapi ya itu tadi Tribuners kita kan maunya tuh fakta ya. Tapi bukan berdasarkan perasaan kita kok kita pengen janganlah. Cuman semoga aja kita dapat updatean informasinya lagi nih. Oke, Joy, berita ketiga apa nih? Ini berita ketiga ini penggunaan solar bersubsidi. Mulai tanggal 7 Maret akan menggunakan QR code. akan menggunakan Quick Response Code atau QR Code ketika melakukan pembelian di stasiun BBM. Aduh, pakai QR Code? Berarti bayarnya pakai kris gitu? Iya, pakai non tunai ya. Nah, adapun bagi konsumen yang belum memiliki QR Code tetap akan mendapatkan BBM solar subsidi, hanya saja pembelian akan dibatasi dengan maksimal hanya 40 liter. Nah, sedangkan kalau konsumen yang memiliki QR Code melakukan pembelian maksimal 100 liter per hari. Nah, jadi perbedaannya cukup gamblang ya, cukup 60 besar liter, ya. Cok. Nah, adapun hal ini mengacu pada ketentuan BPH Migas, pembelian maksimal 200 liter per hari, sedangkan di Sumut mengacu pada Pergub, pembelian maksimal 100 liter per hari. Area Manager Communication Relation and CSR Sumbagut PT Pertamina Patraniaga, ini Pak Susanto Agus Satria menghimbau masyarakat Sumut yang kendaraannya menggunakan BBM jenis solar subsidi diharapkan dalam beberapa hari ke depan segera mendaftarkan kendaraannya agar bisa menggunakan BBM jenis tersebut. Kok didaftarkan? Berarti harus daftar dulu gitu. Iya, harus daftar dulu biar dapat subsidi. Nah, untuk itu, jika mengalami kebingungan, masyarakat bisa mengunjungi langsung seluruh SPBU di Sumatera Utara untuk melakukan pendaftaran. Berarti ini yang seharusnya yang di pelosok-pelosok mendapatkan informasi ini dong ya. Di daerah-daerah terpencil yang di Sumatera Utara yang ada SPBU Pertaminanya. Dan harus punya QR, gitu-gitu, harus daftar. Nah, tapi untuk itu kita ada video nih Tribuners, kita tonton dulu video yang berikut ini.
Dari total untuk Sumatera Utara ya hampir semuanya sudah tersedia, bentuknya dengan petugasnya Pak. Kemudian juga total ada 50 POPs dan juga travel yang sudah kami tawarkan pendaftaran dan kami sudah progresnya sudah disampaikan Pak Satria. Total sampai hari ini Pak dalam 3 hari ini 3-4 hari sudah 12 daftar itu yang semua konsumen yang solar Pak, baik itu kendaraan pribadi, bis, itu 12. Oke, baiklah Tribuners, untuk kita tanya-tanya nih kayak mana pendaftarannya gitu-gitu. Kita udah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada si cantik Kak Angel. Halo Kak Angel, selamat sore. Selamat sore Kak Angel. Suaranya belum muncul nih Kak. Oke, selamat sore Kak Angel. Selamat sore, Ica dan Joy. Kak Angel, boleh dijelasin nih gimana nih peraturan baru dari Pergub tentang bahan bakar nih Kak? Yang Bahan bakar subsidi minyak. hanya 100 liter per hari ya. Iya, jadi mulai 7 Maret 2023 pengguna solar bersubsidi di Sumut itu diwajibkan menggunakan QR code atau barcode ya ketika kita melakukan pembelian di SPBU. Nah, ini untuk konsumen yang belum memiliki QR code ini bisa langsung datangi di booth-boothnya yang ada di SPBU karena hampir semua SPBU telah memiliki booth pendaftaran tempat subsidi ini. Jadi untuk pelanggan yang belum memiliki QR code ini, nanti itu kan akan di-scan ya ketika membeli solar subsidi ini. Ketika mereka tidak memiliki itu, mereka akan dibatasi hanya 40 liter per hari, dan yang memiliki itu bisa mendapatkan 100 liter per hari. Gitu. Kak, fungsi dari QR code ini apa dibuat pemerintah Kak? Karena kan kalau dipikir-pikir kan masih banyak nih orang-orang yang awam. Dampaknya ke depannya apa jika menggunakan QR code? Apakah hanya menandakan dia menerima BBM subsidi atau bagaimana? Oke, jadi dampaknya itu solar subsidi ini itu tepat sasaran. Sehingga bagaimana itu penyalurannya itu udah terdeteksi semuanya berapa, sehingga tidak ada lagi penyelewengan atau kecurangan di lapangan begitu. Jadi untuk masyarakat yang di pedesaan ataupun yang tidak memiliki handphone barangkali gitu kan khawatir ya gimana nasib mereka ketika mau ngambil barang gitu kan di perkampungan. Jadi mereka juga nggak perlu khawatir kalau nggak punya handphone atau elektronik. Mereka bisa datangi aja ke SPBU yang ada booth-nya itu. Nanti mereka dapat unduh, dibantu sama petugas Pertaminanya. Mereka akan dapat QR code atau barcode-nya itu, sehingga nanti pembeliannya udah bisa dengan batas maksimal 100 liter per hari. Nah, lalu untuk melakukan pendaftaran ini, Tribuners perlu bawa apa aja nih Kak? Jadi mereka cuma perlu bawa surat-surat keterangan kendaraannya, terus itu KTP, gitu aja. Untuk foto-foto kendaraannya juga. Jadi nanti didaftarkan di sana, langsung selesai, nanti tinggal diunduh aja kodenya. Oke Kak, apa aja nih syaratnya Kak? Contoh misalnya harus memiliki penghasilan sekian, boleh nggak kalau misalnya dia itu PNS mendapatkan atau bagaimana? Iya,
nggak ada syarat-syaratnya, cuman perlu bawa KTP, terus itu bawa surat kendaraannya, terus itu bentar ya, terus ada foto kendaraan yang memperlihatkan jumlah roda dan nomor polisinya. Jadi dari mana Kak pemerintah itu tahu kalau ini bakalan tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan? Karena kan kalau subsidi ini berarti bantuan kan? Sedangkan Iya. nggak ada syarat yang signifikan untuk mendapatkan itu. Karena kan nanti foto kendaraan yang memperlihatkan jumlah roda ini kan sama nomor polisinya ini itu udah tercatat ya nanti. Apakah dia memang tepat untuk mendapatkan soal subsidi ini atau enggak gitu. Jadi kalau memang dia seperti full untuk bus, terus itu untuk mobil-mobil angkatan berat, untuk transportasi umum, itu kan memang mereka pihak-pihak yang diarahkan ke sana gitu kan. Jadi mereka itu yang diwajibkan dan memang wajib harus mendapatkan si soal subsidi ini. Itulah sasarannya. Oke. Berarti yang mendaftarkan mendaftarkan diri untuk kebut ini pemilik ya? Iya. Pemilik. Mana tahu kan supir bisa dia mendaftarkan, bosnya nggak bisa mendaftarkan, dia yang daftar gitu. Bisa sih diwakilkan juga karena kan itu kan untuk kendaraan dipakai ya. Yang penting dilengkapi aja KTP dan Iya. STNK tadi ya. Iya. Betul. Oke, nah setelah kita mendaftar kira-kira kita dapat apa, Kak? Kita dapat barcode-nya. Iya, kita dapat apa habis itu? Kita dapat apa habis itu? Kita dapat barcode yang nanti Barcode. akan kita tunjukkan ketika mau beli soal subsidi ini gitu. Oh, jadi kayak yang barcode itulah sebagai bukti ya. Ini kami sudah Sebagai- daftar nih iya. gitu. Oke, berarti yang saya tangkap ini ketika dia datang mengisi BBM, Bawalah itu. Iya, dia bawa barcode lalu di-scan sama pegawai SPBU-nya. Oke. Sudah cukup, Joy? Maaf Tribuners. Cukup. Cukup. Terima kasih banyak Kak Angel. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat beraktivitas, selamat sore Kak Angel. Oke, nah tadi aku ngehnya itu barcode itu untuk non tunai. Sama sini. Makanya tadi Joy agak tegas kayak, oh berarti ini ketika kita datang kita bawa Iya, untuk menandakan dan itu kayak apa ya, lebih membatasi BBM bersubsidi ya gitu. Jadi kayak biar lebih tepat sasaran aja gitu. Benar. Tapi benar juga yang Joy bilang tadi, karena kan ini bersubsidi kan kayak orang tertentu ya mungkin ya. Gimana kita bisa tahu dia layak atau enggak? Sedangkan syarat-syaratnya itu nggak ada syarat-syarat signifikan yang menunjukkan aku berhak nih, aku enggak gitu. Ya, tapi tadi itu dijawab ya sama Kak Angel karena dari ini sebenarnya ditargetkan kepada kendaraan-kendaraan umum. Ya, semoga aja memang tepat sasaran. Karena sering sekali ya kita mendapati kasus yang BK merah lah. Iya. Ngisi tempat bersubsidi premium ya. Kayak siap tuh. Nah, jadi buat Tribuners, buat Joy juga, buat Ica juga, buat semuanya udah bisa nih didatangi SPBU terdekat untuk mendaftarkan QR code tadi. Oke, Tribuners, itu dia 3 berita kita hari ini. Yang pertama itu ada abang-abang berjas hujan yang berhasil membawa kabur 2 unit sepeda motor. Lalu yang kedua apa, Joy? Yang kedua tadi Kabar itu tidak tentang akur ya. Wakil Gubernur Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara. Dan yang ketiga adalah penggunaan QR Code untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi. Betul sekali. Ya, itu dia 3 berita kita hari ini yang udah dibacakan. Yang udah kita bahas sama-sama juga. Untuk Tribuners sekalian, jangan lupa untuk updatean informasi yang lainnya, lebih lengkapnya lagi, kalian bisa langsung kunjungi webnya Tribun Medan. Itu ada di www.medan.tribunnews.com atau bisa di sosial medianya di mana aja, Joy? Ada di YouTube, di TikTok, Instagram, ada juga di Twitter, di Facebook, di Snack Video. Yang ada centang biru. Yang ada centang birunya. Oke deh Tribuners, kayaknya cuaca belakangan ini tak menentu ya. Kadang panas sekali, baru kadang hujan terus-menerus.
dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi Tribuners sekalian dijaga kesehatannya. Benar. Hati-hati juga dalam berkendaraan karena tahu ya kan, jalan-jalan di Medan ini masih banyak yang berlubang, apalagi kalau misalnya lagi hujan kita nggak Iya. tahu gitu. Oh, hati-hati. Udah bawa aja mantelnya selalu di dalam jok. Itu nggak akan Contoh memberatkan. lah abang maling tadi. Iya. Dalam keadaan apapun dia mementingkan kesehatan. Walaupun yang satu hanya pakai celananya doang, satu pakai bajunya doang. Bagi dua kayaknya orang gitu Iya. kan. Ini hujan nih katanya kan. Kayak mana nih kita, mantel aku cuma sepasang. Udah kau pakai celananya, aku pakai bajunya. Iya, ya. Dalam keadaan apapun. Ingat. Oke lah. Aku Ica Dan aku Joy. beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners. Selamat sore Medan.